Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa, walau di tempat yang berbeda. Mari kita awali dengan menyanyikan dari NKB 13 bait 1 dan 2. Oh Allahku, jenguklah diriku. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur walau kami berpencar, namun tetap dapat bersekutu bersama dalam persekutuan doa ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap hadir dan berkenan berfirman kepada kami untuk meneguhkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam tema bertahan dalam derita. Firman Tuhan kita baca dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 14 hingga 19. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Hari ini kita memasuki hari Trisuci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Pada hari Kamis Putih, Yesus bersama murid-muridnya merayakan Paskah. Yesus sangat merindukan momen ini, karena ternyata malam itu merupakan malam terakhir bagi Yesus merayakan Paskah. Perayaan Paskah saat itu bagi murid-murid Yesus merupakan kenangan yang indah, yang tak boleh dilupakan. Mereka tentu saja merayakannya dengan sukacita, oleh karena mereka memperingati bebasnya bangsa Israel dari kungkungan derita selama berpuluh tahun menjadi budak di Mesir. Namun bagi Yesus, saat itu justru dimulainya jalan derita. Malam itu sebenarnya pedih hati Yesus, karena baru saja Yesus memberi teladan kerendahan hati dengan membasuh kaki murid-muridnya. Ternyata dalam percakapan waktu perjamuan, malah murid-murid mempertengkarkan siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka, seperti yang dituliskan di dalam perikop selanjutnya. Malam itu perih batin Yesus, karena Yesus tahu bahwa Yudas telah menjualnya. Simon Petrus akan menyangkalnya, dan murid-murid bakal tercerai-berai, membiarkan Yesus sendirian menderita caci maki, cela, hina, dan siksa hingga di puncak salib itu. Namun Yesus bertahan. Dengan tenang Yesus tetap makan minum perjamuan Paskah. Ketika Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam situasi yang memprihatinkan ini, kita diajak untuk mengingat akan ketaatan dan kesediaan Yesus menderita, agar kita tidak lagi harus menanggung derita yang sehebat itu akibat dosa-dosa kita. Saudaraku, sekalipun sudah jenuh, mari kita tetap taat untuk mencegah semakin meluasnya wabah COVID-19 ini. Saudara, ternyata masih banyak peristiwa yang mengakibatkan kita menderita. Dan ketika menderita, jangan pernah putus harap. Ingat akan penderitaan Kristus yang pasti memberi kita kekuatan untuk bertahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan tersungkur kami bersyukur oleh karena Tuhan Yesus bersedia dan rela menanggung derita sehebat itu untuk menggantikan hukuman akibat dosa-dosa kami. Tuhan, ulah kami seringkali membuat kami menderita, dan kembali membuat Tuhan Yesus menderita juga. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang menderita akibat COVID-19, akibat sakit penyakit, ataupun karena lanjut usia. Biarlah Tuhan pakai kami untuk mendampingi mereka,
untuk menghibur dan menguatkan mereka. Bagi yang kehilangan pekerjaan, biarlah kami peduli terhadap mereka. Bagi pejuang-pejuang di rumah sakit, pihak keamanan, Tuhan tolong mereka satu demi satu, tolong juga keluarga mereka. Mereka terus berjuang agar wabah COVID-19 ini tidak meluas. Tuhan, kami tetap mendoakan untuk Presiden Jokowi, untuk Menteri Kesehatan dan menteri-menteri terkait, agar dengan hikmat dari Tuhan, mereka bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia dapat mengatasi wabah COVID-19 ini. Tuhan, ajarkan kepada bangsa kami untuk taat pada ketetapan-ketetapan pemerintah. Kami percaya kuasa Tuhan akan membebaskan kami dari bencana ini, hingga kami dapat bergereja dan beraktivitas kembali seperti semula. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Hidup yang Penuh Berbeban dari NKB 15 bait 1 sampai 3. Yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Air mata pahit pedih, Yesus tahu benar. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ya, tetaplah bertahan dalam derita. Semuanya akan ringan di Kalvari, karena derita kita sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.